Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah, hiduplah seorang pemuda bernama Damar. Ia dikenal sebagai pria yang sederhana dan berbakti kepada keluarganya, terutama kepada ibunya, Bulastri. Sang ibu adalah segalanya bagi Damar, satu-satunya orang yang selalu mendukungnya melewati suka dan duka. Setelah beberapa tahun menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Rini, Damar memutuskan untuk melamarnya. Rini adalah gadis kota yang cerdas, cantik, dan percaya diri. Namun, sifatnya yang keras seringkali membuat Damar berpikir dua kali. Meski begitu, ia tetap yakin bahwa cinta mereka akan mengatasi segalanya. Persiapan pernikahan berjalan lancar, namun, 3 hari sebelum hari bahagia mereka, insiden yang tidak terduga terjadi. Pagi itu, Bulastri sibuk di dapur mempersiapkan masakan untuk tamu yang datang membantu persiapan. Rini yang datang lebih awal ke rumah Damar tampak kurang sabar melihat kesibukan di rumah itu. Ia merasa segalanya tidak sesuai dengan standar yang ia bayangkan. Bu, kenapa makanan ini terlalu sederhana? Kan bisa pesan catering saja. Saya nggak mau tamu-tamu nanti merasa kita nggak mampu, kata Rini dengan nada ketus. Bulastri tersenyum lembut, mencoba menjelaskan, Nak Rini, maaf ya. Di desa ini, tradisi memasak bersama lebih penting daripada memesan makanan dari luar. Ini cara kami menghormati tamu. Namun, alih-alih menerima penjelasan itu, Rini justru membentak, tapi ini pernikahan saya, Bu. Kalau ibu nggak bisa mengikuti cara saya, lebih baik nggak usah ikut campur. Damar yang mendengar itu dari luar pintu langsung masuk ke dapur. Wajahnya penuh amarah bercampur kekecewaan. Ia tak pernah menyangka Rini akan bersikap seperti itu pada ibunya. Damar, dengar dulu. Rini mencoba menjelaskan, tapi Damar memotongnya. Cukup, Rini, tidak ada alasan untuk bersikap seperti itu pada ibu saya. Suaranya bergetar, penuh emosi yang sulit ia kendalikan. Damar memandang ibunya yang diam dengan mata berkaca-kaca, lalu kembali menatap Rini. Kalau kamu tidak bisa menghormati ibu saya, bagaimana saya bisa yakin kamu akan menghormati keluarga ini di masa depan? Hari itu, Damar mengambil keputusan yang sulit. Ia membatalkan pernikahan mereka, meski ia tahu hal itu akan membawa banyak gunjingan di desa dan rasa sakit di hatinya. Namun, ia tak ingin mengabaikan prinsip hidupnya, keluarganya, terutama ibunya, harus selalu dihormati. Bulastri meraih tangan Damar dengan mata penuh kasih, Nak, ibu bangga sama kamu. Tidak semua laki-laki berani mengambil keputusan seperti ini. Damar hanya tersenyum tipis, meski hatinya terluka. Ia tahu, keputusan itu mungkin sulit, tapi ia yakin telah memilih jalan yang benar. Karena baginya, cinta sejati tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang saling menghormati dan menghargai mereka yang berarti dalam hidup. Hari-hari setelah pembatalan pernikahan itu terasa berat bagi Damar. Orang-orang di desa mulai membicarakannya. Ada yang memuji keberaniannya, tapi tak sedikit pula yang mencibir. Rini dan keluarganya pun merasa dipermalukan. Mereka menyebarkan cerita bahwa Damar adalah laki-laki yang tak bertanggung jawab. Namun, Damar tetap tegar. Ia mengalihkan pikirannya dengan membantu ibunya di sawah dan aktif dalam kegiatan desa. Meski luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, ia percaya waktu akan mengobati segalanya. Sementara itu, Rini memilih kembali ke kota, menjauh dari semua kegaduhan. Dalam hatinya, ia sebenarnya menyesal telah kehilangan Damar, tetapi harga dirinya terlalu tinggi untuk meminta maaf. Beberapa bulan kemudian, desa Damar kedatangan seorang gadis baru bernama Lila. Ia adalah seorang guru muda yang ditugaskan mengajar di sekolah desa. Lila memiliki sikap ramah dan senyuman yang tulus, membuatnya cepat disukai oleh warga. Pertemuan pertama Damar dan Lila terjadi secara tak sengaja di pasar desa. Saat itu, Damar sedang membantu ibunya membawa hasil panen, sementara Lila sedang membeli sayuran. Mas Damar, iya, saya sering dengar nama Mas dari anak-anak di sekolah. Mereka bilang Mas ini suka bantu desa, ujar Lila sambil tersenyum. Damar sedikit terkejut. Oh, iya, Mbak Lila, iya. Saya juga dengar cerita soal Mbak dari ibu-ibu di sini. Katanya Mbak guru yang sabar. Percakapan ringan itu menjadi awal dari hubungan mereka. Semakin sering bertemu, Damar merasa nyaman dengan kehadiran Lila. Berbeda dengan Rini, Lila adalah sosok yang menghargai tradisi dan sederhana dalam cara berpikir. Suatu hari, Lila datang ke rumah Damar untuk belajar membuat anyaman bambu dari Bulastri. Melihat keakraban antara Lila dan ibunya, hati Damar mulai tergerak. Ia menyadari, Lila bukan hanya sosok yang baik untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya. Waktu berlalu, dan hubungan Damar dan Lila semakin dekat. Namun, Damar tak ingin terburu-buru. Ia ingin memastikan bahwa kali ini ia membuat keputusan yang benar. Suatu sore, saat mereka duduk di bawah pohon rindang dekat sawah, Damar memberanikan diri bertanya, Lila, kalau suatu hari aku meminta kamu menjadi bagian dari hidupku,
apakah kamu mau? Lila terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. Damar, aku tahu kamu adalah laki-laki yang menghormati keluargamu. Itu yang membuatku yakin, kalau kamu siap, aku juga siap. Mendengar jawaban itu, Damar merasa hatinya kembali utuh. Kali ini, ia yakin telah menemukan cinta sejati, cinta yang bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya. Beberapa bulan kemudian, pernikahan sederhana antara Damar dan Lila digelar di halaman rumahnya. Tidak ada pesta mewah, tapi penuh dengan kebahagiaan dan doa dari orang-orang tercinta. Bu Lastri tersenyum lega melihat anaknya kembali menemukan kebahagiaan. Damar belajar dari pengalaman masa lalunya bahwa cinta sejati tidak hanya soal perasaan, tapi juga soal menghargai nilai-nilai yang ia junjung tinggi. Bersama Lila, ia percaya, masa depannya akan lebih cerah dan penuh berkah.